Baik, dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah topik pembahasan mengenai pembuatan dan pengelolaan surat jalan. Nah, surat jalan ini adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa barang telah dikirimkan dari pengirim atau penjual kepada penerima atau pembeli. Dalam beberapa kasus, pihak penjual juga menyertakan pihak ketiga atau jasa ekspedisi untuk mengirimkan barangnya. Biasanya hal itu dilakukan karena keberadaan pembeli yang terlalu jauh ataupun juga kuantitas dari produk yang terlalu banyak. Baik, untuk pembuatan surat jalan ini terdapat pada fitur penjualan. Lalu di sini terdapat eh, menu surat jalan, kita dapat langsung klik. Lalu untuk pembuatan surat jalan ini terdapat beberapa metode. Untuk metodenya itu bisa menggunakan dari invoice penjualan ataupun kita dapat membuat manual dan input manual data-data dari eh, invoice itu menjadi surat jalan. Nah, untuk praktiknya kita akan membuat surat jalan dengan metode yang manual. Maka kita dapat klik buat surat jalan. Nah, untuk praktiknya ini kita dapat pemilih memilih penerima dari pengiriman dari produk dari surat jalan ini. Kita dapat memilih tangan kanan sebagai mitra yang akan kita kirimkan produk itu. Lalu tanggal transaksinya dapat disesuaikan. Untuk nomor surat jalannya ini otomatis terisi dari paper ID. Untuk nomor order penjualan ini dapat disesuaikan juga angkanya yang nanti mungkin bakal dicatat di pembukuan perusahaan, baik itu eh, pencatatan di pembukuan pembeli ataupun penjual. Lalu kirim darinya itu dari stok karena eh, surat jalan ini menandakan barang dari stok kita berkurang. Lalu untuk dokumen referensi dari pelanggan ini dapat disesuaikan seperti tanda terima, tanda ataupun berbentuk dokumen. Namun di sini saya memilih tanda terima. Lalu selanjutnya kita dapat memilih metode pengiriman seperti kurir, pos Indonesia atau dan lain sebagainya. Maka saya memilih kurir karena saya akan mengirimkan produk kepada mitra. Untuk nomor kendaraannya ini plat motor yang dapat disesuaikan juga. Nah, dari produknya ini tentunya harus terkonek atau terhubung ke stok dari perusahaan kita. Nah, langsung saja kita memilih produk yang kita kirimkan. Misalnya, kita akan mengirimkan sejumlah eh, 20 pieces dari benang ini. Maka dapat kita lanjutkan simpan surat jalan. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Ada simpan draft ataupun simpan dan proses. Ketika simpan draft, maka ini surat jalannya baru masuk ke draft, belum terkirimkan dan belum dapat digunakan surat jalan tersebut. Namun, ketika kita memilih simpan dan proses, maka surat jalan tersebut otomatis dapat tersimpan pada akun paper ID kita dan dapat diproses pula untuk penggunaan surat jalan ini yang akan digunakan sebagai bukti bahwa barang tersebut telah dikirimkan, maka kita klik simpan dan proses. Nah, ini surat jalan berhasil dibuat. Kita klik OK. Lalu ini adalah tampilan dari surat jalan yang akan kita gunakan sebagai arsip, yang mana arsip ini perlu dimiliki, baik itu kita sebagai penjual ataupun pembeli, kita harus memiliki arsip dokumen surat jalan ini sebagai bukti eh, bahwa barang dari stok kita keluar dan barang dari stok pembeli itu bertambah. Lalu ini dapat menjadi bukti administrasi aktivitas penjualan ataupun pembelian. Baik, pelatihan dengan topik penggunaan paper ID dalam pembuatan surat jalan ataupun invoice dapat diakhiri. Semoga pelatihan ini dapat membekali pegawai baru di Rumah Tempe Indonesia dalam penggunaan paper ID untuk menunjang proses administrasi
di Rumah Tempe Indonesia tersebut. Saya, Elni Erlina, dan rekan saya, Daryl Miftahudin Alba, mengakhiri pertemuan pelatihan ini. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Terima kasih.